Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 10-6 dengan saya sendiri Debbie Carrera, Putri Anggraini, Valeska Dewara R. Gunawan, Zakia Putri Salsabila, dan Nubersi Akbar. Dan dengan saya Nandana Sandro Rizkwa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video tentang sumber energi yang terbarukan. Halo semuanya, tahu gak sih, permintaan kebutuhan bahan bakar minyak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan menyebabkan harga minyak melambung semakin tinggi. Iya nih, pemerintah juga menaikkan harga minyak supaya subsidi yang ditanggung oleh APBN juga mengurang. Lalu, bagaimana jika BBM mahal? Apakah kita bisa hidup tanpa menggunakan bahan bakar minyak? Tidak juga, sekarang juga sudah banyak sumber energi alternatif yang bisa menggantikan bahan bakar minyak. Salah satunya adalah biogas. Juga, selain sebagai sumber energi alternatif, biogas juga dikenal sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Adapun prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik atau tertutup dari udara bebas untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah berupa gas metanik yang memiliki sifat mudah terbakar dan karbon dioksida. Gas inilah yang disebut dengan biogas. Proses dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama bakteri metanik. Suhu yang baik untuk proses fermentasi adalah 30-55 derajat Celcius, di mana pada suhu tersebut mikroorganisme mampu merombak bahan-bahan organik secara optimal. Untuk hasil perombakan di sini terdapat komposisi biogas dan jenis gas. Untuk komposisi biogas di sini terdapat kotoran sapi dan campuran kotoran ternak dengan sisa pertanian. Untuk jenis gas, di sini terdapat biogas, campuran kotoran ditambah sisa pertanian yang mengandung metan, karbon dioksida, nitrogen, karbon monoksida, oksigen, propena, hidrogen, sulfida, dan sedikit nilai kalor. bahan utama dari instalasi biogas adalah digester yang mempunyai fungsi menampung perombakan dari hasil gas metan untuk bahan-bahan organik oleh bakteri. Besar kecilnya digester tergantung pada banyaknya kotoran sapi yang diinginkan dan banyaknya biogas yang diinginkan. lahan yang digunakan untuk membuat digester yaitu sekitar 16 meter persegi. Bahan bangunan yang biasanya digunakan untuk membuat digester yaitu ada pasir, semen, batu kali, batu koral, ada bata merah, dan cat dan pipa perolon. Sebaiknya lokasi yang akan dibangun digester berdekatan dengan kandang sehingga kotoran ternak akan dapat langsung disalurkan ke dalam digester. Dan di samping digester juga harus dibangun penampungan lumpur, di mana penampungan lumpur tersebut akan dapat dipisahkan untuk membuat pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Nah, setelah proses pembuatan digester tadi, saatnya kita masuk ke dalam proses pembuatan biogasnya. Berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam proses pembuatan biogas. Langkah awal yang mesti kita ambil yaitu dengan mencampurkan kotoran sapi dan air hingga terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1. Bentuk lumpur ini juga bisa mempermudah pemasukan ke dalam digester. Yang kedua yaitu dengan mengalirkan lumpur ke dalam digester melalui lubang pemasukan. Pada pengisian pertama, keran di atas digester akan dibuka agar pemasukan lebih mudah dan udara yang ada di dalam digester terdesak keluar. Dalam pengisian ini diperlukan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak hingga digester terisi penuh. Yang ketiga, kita akan melakukan penambahan starter yang banyak ditemukan pasaran sebanyak 1 liter dan rumen segar dari rumah potong hewan sejumlah 5 karung. Kapasitas digester sekitar 3,5 sampai 5 meter persegi. Setelah digester terisi penuh, keran akan ditutup agar terjadi proses fermentasi. Baik, penjelasan saya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Danu. Jadi proses selanjutnya adalah membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai ke-8. Karena yang terbentuk adalah gas CO2, sedangkan pada hari ke-10 sampai ke-14 baru terbentuk gas metan atau CH4 dan CO2 mulai menurun. Pada komposisi CH4 54% dan CO2 27%, maka biogas akan menyala.
Selanjutnya, pada hari ke-14, gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas ataupun kebutuhan lainnya. Mulai hari ke-14 ini, kita sudah bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbaharukan. Biogas ini tidak berbau seperti bau kotoran sapi. Selanjutnya, digester terus diisi lumpur kotoran sapi secara kontinu sehingga dihasilkan biogas yang optimal. Jadi kesimpulannya, kita bisa menggunakan sumber energi alternatif ini sebagai sarana untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yang tidak ada batasnya. Dan mungkin itu saja video dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.